beberapa golongan yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi Bu? Baru sebentar ibu udah lupa ya. Karena ibu-ibu biasanya kalau siang-siang ini banyak yang lupa ingatan. Apalagi harinya hari Minggu. Kalau hari Minggu itu biasanya ibu-ibu ini tempatnya ada dua. Di mana Bu? Satu di mall, yang kedua di pesta. Pulang dari pesta, kumat darah tingginya. Suaminya membawa ke dokter. Kata dokternya, Bu, Pak, tadi istri Bapak di pesta makan sop kambing. Tidak. Rendang kambing? Tidak juga. Sate kambing? Tidak juga. Suaminya cerita, tadi Pak Dokter, istri saya di pesta itu ngambil nasi di meja tamu. Ada ibu-ibu makan di meja satu, istri saya lewat. Ditengoknya ibu-ibu tuh makan seperti ini. Masalahnya apa kata dokter? Di 5 jari ibu tuh ada 5 cincin emas. Bukan dari istri saya katanya. Maka ibu-ibu, saya pastikan ibu-ibu harus tahu dulu judulnya, supaya kalau di awalnya tahu, supaya tahu di ujungnya. Apa tadi yang mau kita bahas ibu-ibu? Beberapa golongan yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang paling cinta kepada Nabi. Tiap ada majelis solawat dia ikut solawat kepada Nabi. Tiap sholat dia solawat setiap rakaat kedua dan rakaat terakhir. Kalau mau azan dimulai dengan sholat, buka acara juga dimulai dengan solawat. Nanti buka doa dimulai dengan. Bahkan orang yang berdoa tanpa punya solawat, tanpa ada solawat dalam doanya dikhawatirkan tidak dikabul. Itu karena cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mengaku cinta kepada Nabi, mengaku kita idola kepada Nabi. Apakah Nabi cinta kepada kita saat ini? Maka ibu-ibu, pertanyaannya, apa yang membuat Nabi benci kepada kita? Maka ada 4. Ada berapa tadi Bu? Apa yang 4 itu? Belum tahu. Belum saya kasih tahu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang membuat Nabi benci kepada kita, nisyanul zunubil madiyah. Dia banyak dosa tapi seolah-olah enggak punya dosa. Ini orang yang dibenci Nabi nih. Dosanya banyak, seolah-olah enggak punya dosa. Merasa dosanya kecil terus. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang punya dosa kecil tapi terus-menerus dilakukan dianggap Allah sebagai dosa besar. Dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar kalau terus-menerus dilakukan. Maka ibu-ibu, orang yang punya dosa tapi merasa enggak punya dosa, enggan bertaubat kepada Allah, tidak mau taubat dan tidak pernah mengakui kesalahannya kepada Allah, ini orang yang dibenci Nabi. Maka ibu-ibu, ada orang-orang yang mengatakan, saya ini gak pernah buat dosa, saya ini orangnya bersih, gak pernah buat dosa. Bayangkan ibu-ibu, dalam setahun berapa hari Allah kasih? Setahun itu berapa hari? 365 hari. Ibaratkan kita buat dosa 1 hari 1 dosa. Setahun berapa dosa kita? 365 dosa kali 50 tahun. Berapa dosa kita? Banyak. Maka jangan bilang gak punya dosa. Jangan bilang gak punya. Maka orang yang berdosa tapi merasa gak punya dosa, gak pernah mengakui dosanya kepada Allah, ini orang yang dibenci oleh Nabi. Boleh jadi ibu-ibu bohong hari ini, katakan kepada orang, saya gak pernah buat dosa, saya ini bersih, gak pernah buat dosa. Manusia memang lemah, gak bisa melihat kesalahan kita. Manusia memang lemah, gak bisa mengetahui kesalahan kita. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan harap bahwa Allah itu tidak bisa melihat kesalahan kita. Allah pasti bisa. Allah pasti bisa. Maka ibu-ibu, ada yang mengatakan saya nggak pernah buat dosa. Ya, karena kami nggak tahu aib ibu-ibu. Tapi ingat, ketika Allah ungkapkan aib kita, apa kata Allah dalam Al-Quran?
Andaikan kubukakan aib kalian, air laut pun nggak sanggup, nggak cukup menjadi tinta untuk menuliskan aib-aib kalian itu, kata Allah. Maka kita ini nggak boleh merasa bersih dari dosa. Andaikan kita pun nggak punya dosa, andaikan ibaratkan nggak punya dosa, merasa berdosa saja. Nabi Muhammad, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dijamin masuk surga, tapi dia masih istighfar kepada Allah. Dijamin masuk surga, masih istighfar kepada, apalagi kita yang banyak dosa, seharusnya banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita istighfar kepada Allah menandakan kita rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ibu-ibu. Jangan katakan cinta kepada Nabi, jangan katakan idola kepada Nabi kalau punya dosa merasa nggak punya dosa. Nabi benci kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab Nabi benci kepada kita adalah merasa puas dengan amal yang kita lakukan. Kamu udah berapa kali haji? 7 kali. Sholatnya bagaimana? Saya sholat. Sholat tahajud saya lakukan, doa saya lakukan, suruh saya lakukan. Apa lagi yang nggak saya lakukan? Akhirnya karena merasa amal sudah banyak, tidak mau menambah amal kepada Allah. Maka orang yang merasa puas dengan amal yang dia lakukan, ini dibenci Nabi, tidak mau menambah. Amalnya tahun lalu sama dengan amal tahun ini, nggak bertambah-tambah amalnya. Contohnya ibu-ibu, tahun lalu sedekahnya 2.000, tahun ini 2.000 juga. Buka dompet, nampak yang merah, masukkan lagi. Dan nampak pati murah, baru dicabut. Berarti amalnya sama saja tahun lalu dengan tahun sekarang. Nabi benci kepada orang seperti ini, nggak bertambah-tambah amalnya. Maka jangan puas dengan amal yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan anggap sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan sudah bisa menjadi tiket masuk ke dalam surga. Belum tentu. Ibu-ibu pernah dengar cerita keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Musa alaihissalam. Ibu pernah dengar ceritanya? Belum pernah. Ada keluarga Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, kata keluarga Nabi Musa begini, ya Musa, nanti kamu kalau bercakap-cakap dengan Allah, tolong tanyakan bagaimana tempatku di surga. Ini keluarga Nabi nih. Dia menanyakan bagaimana tempatnya di surga. Ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, saudaraku bertanya bagaimana tempatnya di surga. Apa kata Allah? Ya Musa, katakan kepada saudaramu tidak ada tempat baginya di surga. Maka ibu-ibu jangan merasa kita ini penghuni surga. Belum tentu. Ada seorang ahli ibadah, dia sujud 21.000 tahun, ibu-ibu. Bukan setahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, tidak. 21.000 tahun. Orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang, seperti Nabi Adam, ribuan tahun umurnya. Ini ulama 21.000 tahun. Dia sujud kepada Allah. Waktu subuh, dia mengambil air wudhu di telaga. Tiba-tiba malaikat datang membawa buku catatan amal orang-orang soleh. Ulama ini mengatakan seperti ini, ya malaikat, apakah namaku tercantum dalam buku amal orang-orang soleh? Kata malaikat, ini bukunya, buka sendiri, nanti kamu tahu bagaimana keadaanmu. Dibukanya lembaran demi lembaran, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata satu pun tidak tercantum nama ahli ibadah itu dalam buku amal orang-orang soleh. Berapa tahun tadi, Bu? 21.000. Apalagi kita mungkin yang sholat hanya 30 tahun. Umur kita berapa paling tinggi sini, Bu? 70. Berapa tahun sholatnya? Sholatnya berapa tahun? 30 tahun. Ini 21.000 tahun, bukan 30 tahun, 21.000 tahun. Dia sujud kepada Allah, tapi nggak dianggap Allah sebagai amal soleh. Maka keluarga Nabi Musa tadi, dia tanyakan kepada Allah bagaimana tempatku di surga. Apa kata Allah? Ya Musa, katakan kepada saudaramu dia nggak punya tempat di surga, kata Allah. Maka ibu-ibu jangan puas dengan amal yang kita lakukan, tambah amal kita. Sudah selesai sholat wajibnya, tambah sholat sunnahnya. Ada sholat apa, Bu? Apa sholat? Duha. Ada
tahajud. Ada juga salat syuruk. Ibu-ibu kalau salat di masjid atau di rumah, habis salat itu jangan langsung bekerja. Ngaji dulu, habis ngaji zikir dulu. Habis zikir tunggu sampai jam 6 lewat. Kira-kira matahari sudah selesai terbitnya. Jangan sholat pada waktu matahari terbit. Kalau matahari terbit kita sholat, haram sholat kita. Tak boleh. Maka selesaikan dulu matahari terbit. Kalau di tempat saya dulu waktu saya tinggal di masjid, ibu-ibunya sholatnya biasanya jam 7 lewat, jam 6 lewat. Jam 6 lewat, setengah 7 kurang. Sholat syuruk. Sholat apa, Bu? Syuruk 2 rakaat. Apa kata Nabi? Amalan paling bagus di bulan Ramadan adalah umroh di bulan Ramadan. Orang yang umroh bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Kami tak sanggup ya Rasulullah, kata sahabat. Apa kata Nabi? Kamu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh di bulan. Maka ibu-ibu kalau mau umroh, amalkan sholat syuruk 2 rakaat setiap habis. Itu mempercepat kita berangkat umroh. Itu amalan umroh. Salat syuruk 2 rakaat setelah subuh. Jam 6 lewat. Kira-kira matahari sudah selesai terbit. Jangan pada waktu terbit, nanti haram salat kita, enggak boleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan merasa puas dengan amal yang kita lakukan, tambah amal tiap tahun ditambah. Yang kedua ya, Bu, yang membuat Nabi benci kepada kita, merasa puas dengan amal yang kita lakukan. Pak Ustaz, saya kalau sholatnya di rumah, bagaimana sholat syuruknya? Gimana kira-kira? Kalau saya sholatnya di rumah subuh, boleh nggak sholat syuruk? Boleh nggak, Bu? Boleh saja. Sebenarnya ibu-ibu ini ke masjid ini hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah? Sunnah pun tidak. Ibu-ibu ke masjid bukan wajib, bukan sunnah. Tidak disuruh perempuan ke masjid. Tapi kenapa perempuan harus ke masjid? Supaya dapat pergaulan. Ibu-ibu nggak mungkin pergi ke rumah-rumah orang minta maaf tiap hari. Maka ibu datanglah ke masjid, jumpa di sana sama-sama. Ibu-ibu salam-salaman, dosa terhapuskan ketika tangan bersalaman. Itu yang penyebabnya para ulama mengatakan perempuan silakan ke masjid. Boleh perempuan ke masjid. Kalau laki-laki cuma sunnah muakkad, sunnah yang dekat kepada yang wajib. Tapi kalau hujan deras, maka tidak wajib ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu ini kalau ke masjid ada syaratnya. Ulama kita memberi syarat kepada ibu-ibu yang pergi ke masjid. Apa syaratnya, Bu? Jangan pakai lipstik, jangan pakai wangi-wangian ke masjid. Nanti ibu-ibu kalau pakai wangi-wangian ke masjid, imamnya sedang khusyuk baca ayat, ibu-ibu masuk tercium bau harum apanya, hilang ayatnya nanti. Atau suami orang melihat ibu, ini istri siapa yang cantik kan nih? Ibu pulang bukan bawa pahala, bawa terjadi apa? Cina mah? Maka ibu kalau ke masjid jangan pakai lipstik, tak boleh. Tapi yang muda-muda saja. Kalau yang tua-tua nggak apa-apa pakai lipstik saja. Yang muda-muda Bu ya. Baik ibu. Maka tambah amal. Jangan puas dengan amal yang sekarang. Orang yang puas amalnya sekarang, Nabi benci kepada orang itu. Yang kedua, yang keberapa lagi, Bu? Ketiga. Orang yang dibenci Nabi terlalu cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada akhirat. Sibuk dengan dunianya, lupa bahwa dia akan Makanya Jibril berpesan kepada Nabi, ibu-ibu. Apa kata Jibril? Isma syi'ta, buatlah sesukamu di dunia ini. Fa innaka hiyal maut, tapi ingat kamu akan mati. Kalau ibu-ibu pernah berbuat baik di dunia ini, maka tangan yang pernah berbuat baik itu akan membela kita di hadapan Allah. Contohnya ibu-ibu, datang malaikat mencambuk dari tangan. Tangan itu akan berkata, ya Allah, jangan cambuk dia dari tangan ini. Tangan inilah yang pernah dibuatnya melakukan sedekah. Datang malaikat mencambuk dari kaki. Kaki berkata, ya Allah, jangan cambuk dia dari kaki ini. Kaki inilah yang dibuatnya berjalan ke tempat-tempat majelis ilmu. Tapi kalau nggak ada yang kita buat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nasib kita akan sama seperti nasi bungkus. Ibu-ibu pergi ke rumah makan dekat sini, ibu beli nasinya, jangan dihabiskan.
sisakan sedikit, sisanya buang ke tong sampah. Tunggu berapa hari, nanti nasi itu akan berubah menjadi ulat. Ulat itu akan mati jadi tanah. Tidak ada gunanya. Sama dengan kita ibu-ibu. Kita hidup di dunia ini nggak tahu datang dari mana. Kita di dunia ini nggak buat apa-apa. Nanti kita mati nggak bawa apa-apa. Kita akan mati dari tanah. Tak ada yang membela kita di hadapan Allah. Maka ibu-ibu jangan merasa lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Mana buktinya bu? Azan zuhur berbunyi, anak kebetulan pulang sekolah. Mana yang kita dulukan? Lebih cinta kepada dunia dibanding akhirat. Maka ibu-ibu orang yang seperti ini dibenci sama Nabi, dibenci sama Nabi. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu udah pernah dengar cerita azab kubur? Udah pernah dengar cerita azab kubur? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab itu ibu-ibu? Siapa itu? Sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Nabi punya 4 sahabat, 3 mertua, 1 menantu. Utsman sahabat itu mertua Nabi juga. Abu Bakar sahabat mertua Nabi juga. Umar sahabat mertua Nabi juga. Ali sahabat menantu Nabi. Ali menikahi Fatimah putri Nabi. 4 sahabat, 3 mertua, 1 menantu. Maka ibu-ibu, pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini datang menjumpa Nabi. Kata Umar ini, ya Rasulullah, saya ini pusing dibuat istri saya. Padahal ini menantunya Nabi Muhammad. Kamu kenapa? Kata Nabi. Saat dia minta yang ini saya kasih, minta pula yang itu lagi. Saya kasih yang itu, minta pula yang bisa, semua dia minta. Pusing saya ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Kamu pusing dengan istrimu, sementara saya juga pusing dibuat oleh putrimu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, suatu ketika Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Nabi bercerita tentang azab neraka. Nabi bercerita tentang azab apa tadi bu? Azab neraka. Umar bin Khattab mendengar azab neraka cuma menangis biasa saja. Nabi berpindah ke cerita tentang azab kubur. Umar bin Khattab langsung pingsan. Azab neraka yang didengar oleh Umar cuma nangis, tapi ketika dia dengar azab kubur pingsan. Kenapa bu? Bangkitlah Umar bin Khattab, dia sehat. Apa kata Nabi? Ya Umar, saat engkau mendengar azab neraka engkau menangis biasa saja. Ketika aku ceritakan tentang azab kubur, kenapa engkau pingsan? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saat engkau cerita tentang azab neraka, aku tak masalah. Kami rame-rame di neraka, enggak masalah. Tapi kalau di kubur, saya sendiri ya Rasulullah, enggak bisa kubayangkan ya Rasulullah. Maka saya pingsan ya Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi pernah lewat di kubur dengan Bilal bin Rabah. Tiba-tiba kubur itu bercerita. Apa kata kubur? Wahai manusia, akulah tempatmu yang gelap gulita, maka hiaslah aku dengan baca Al-Quran. Akulah tempatmu yang terbuat dari tanah, yang tempatnya cuma 2 jengkal, yang ada hanya ular Sajarul Aqra, 99 kepala 1 ekor. Setiap kepala akan mematuk wajah atau anggota wudhu yang tak pernah dibasahi dengan air wudhu. Maka ibu-ibu siap-siap yang tak pernah sholat, tak pernah membasahi tangan, membasahi anggota wudhu dengan air wudhu, siap-siap dimakan ular Sajarul Aqra. 99 kepala, sekali-sekali mereka akan matok. Apa kita tadi bu? Akan mereka patuk tangan kita tadi. Maka ibu-ibu siap-siap. Dan ular Sajarul Aqra ini akan berada di kepala-kepala perempuan yang sering membuka aurat rambutnya di depan orang yang bukan mahramnya. Maka ibu-ibu, rambut itu adalah juga aurat. Jangan nampakkan di depan orang yang bukan mahram. Ular Sajarul Aqra akan berada di kepala ibu-ibu nanti di akhirat. Maka ibu-ibu jangan merasa terlalu cinta kepada dunia dibanding cinta kepada akhirat. Orang yang seperti ini
akan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada seorang penggali kubur. Seorang apa, Bu? Seorang penggali kubur. Yang meninggal ini adalah orang kaya yang membuat sayembara. Siapa orang yang berani menemaniku dalam kubur 40 hari saja, maka setengah daripada hartaku akan kuberikan kepadanya. Yang mengumumkan ini adalah anaknya. Kata anak almarhum, siapa yang berani mengawankan ayahku dalam kubur 40 hari saja, maka akan kami berikan harta kami setengah untuknya. Tidak ada yang berani. Tiba-tiba seorang tukang potong kayu, dia nggak punya harta, hartanya cuma kapak dengan tali. Dia nggak punya rumah, tidur di bawah pohon. Dia menunjuk tangan, saya akan menemani ayah kalian dalam kubur. Dia masuk ke dalam kubur, dibuatkan tempat untuk dia di samping kuburan, dibuat, disemen, dibangun. Ini kisah nyata ibu-ibu pada zaman dulu. Apa yang terjadi? Saat malam pertama datang malaikat berwarna hitam. Katanya kepada orang yang menjaga kubur ini, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dijawab sama dia, "Yang mati bukan aku, tapi yang di sebelahku." Apa yang terjadi? Malaikat terus menanyai dia, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa yang kamu pegang? Kata malaikat, "Ini kapak." Apa yang kamu pegang? "Ini tali." Untuk apa? Untuk kapak, untuk memotong kayu. Pertanyaan cuma dua. Tiba-tiba ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, dicambuk oleh malaikat. Tiba-tiba kubur terbuka. Rupanya sudah 40 hari. Hanya pertama pertanyaan, kapak dan apalagi nanti mobil, apalagi nanti yang lain-lain, harta semua. Baru kapak dengan tali 40 hari ibu-ibu. Bayangkan tuh. Bagaimana dengan harta kita yang kita tutup-tutupi sekarang? Tidak kita keluarkan zakatnya, tidak kita keluarkan sedekahnya. Lalu ketika kita kumpul harta itu, kita onggok-onggok harta itu, kita meninggal, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Anak-anak kita. Apakah anak-anak kita akan ingat kepada kita setelah kita mati? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ibu-ibu pasti diingatnya. 4 tahun ke atas, maka ibu-ibu akan menjadi hiasan pajangan foto di rumah. Benarkah ibu-ibu? Maka ibu-ibu, pertanyaan kapak dengan tali 40 hari, 40 malam. Bagaimana dengan mobil kita? Kemana engkau buat, kata Allah? Dari mana hartamu datang? Apakah dari jalan yang halal? Apakah kamu jamin kehalalan rezekimu, kata Allah? Maka ibu-ibu, ada seorang perempuan, kerjanya tukang sulam kain. Tukang sulam kain, miskin lagi, nggak punya apa-apa, lampu pun nggak punya di rumahnya. Maka perempuan ini menyulam pada saat matahari terbit saja, bulan terbit, bulan yang sangat terang, dia baru bisa menyulam kain. Tiba-tiba rombongan raja lewat di depan rumah dia. Kemalaman, mereka bawa obor, mereka berhenti buat kemah di sekeliling rumah perempuan ini. Karena ada obor, perempuan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menyulam sepanjang malam. Karena obor tadi rumahnya terang benderang. Pagi hari dia banyak menyelesaikan kain sulamnya, dijualnya ke pasar. Dia mendapatkan uang yang banyak. Suatu ketika ibu-ibu yang dimuliakan Allah teringat bagi dia